Official. Jadi bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video dari Bang Opung Porbelak. Nah, jadi videonya itu ini bro, Ibu Sri Mulyani Bungkan 01 dan 03. Bagaimana videonya? Gak usah lama-lama, yuk langsung kita mulai. Akhirnya Sri Mulyani Menteri Keuangan mengguncang sidang MK. Mampus kalian. Udah dengar pidato beliau ya? 4 menteri yang kalian undang ya, Menteri PMK Muhajir, Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, dari yang keempat menteri ini, yang paling mengguncang dan paling menggetarkan adalah kesaksian dari Ibu Sri Mulyani. Jangan main-main, wah. Beliau ini biar tahu kalian sudah jadi menteri dari tahun 2004. Ingat, 2004. Dan ternyata beliau itu semenjak jadi mahasiswa adalah seorang mahasiswa yang bisa dikatakan sangat berprestasi. Karena di otaknya belajar, bukan demo. Ingat ya, jadi bibit-bibit demonstrasi itu nggak ada di otak beliau gitu loh. Jadi kalau ada masalah ya selesaikan baik-baik gitu, bukan dengan demo ya. Ingat itu, bukan dengan demo. Apalagi menggugat segala sesuatunya ke MK. Enggak permainan beliau itu, enggak. Jadi tahun 2004 ya sampai 2010 itu beliau itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi, bahkan Menko Perekonomian di zamannya Bapak SBY. Ya kan? Dan tahun 2010, tahu enggak kalian? Beliau itu diangkat menjadi salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia. Bank Dunia, Wak, bukan Bank Sumut. Atau Bank Jabar, bukan. Bank Dunia, di mana ada 74 negara yang diatur bagaimana tata kelola perekonomiannya, atau lebih tepatnya perbankan. Ingat itu, jangankan cuma satu negara Indonesia kecil itu, 74 negara sudah pernah dikelolanya gitu. Jadi beliau tahu seluk-beluk dan kemana perginya uang dan datangnya uang itu. Itulah kalian, karena memang otak kalian itu 0103 sudah kotor mengenai Bapak Jokowi. Makanya apa yang kalian rencanakan kotor itu udah dipatahkan semuanya dengan keterangan dari Sri Mulyani. Ingat, itu dia ya. Baru prestasi dulu, kita bicara prestasinya dulu ya, baru sepak terjangnya nanti itu belakangan. Baru setelah itu 2010 sampai 2016 beliau itu menjabat sebagai direktur pelaksana. Kalau nggak salah sih 4 atau 5 tahun. Dan pada akhirnya tahun 2015 atau 2016 itu Bapak Jokowi, presiden kita yang terhormat, itu memanggil beliau. Karena apa? Karena Indonesia butuh otak encernya beliau untuk mengelola keuangan di Indonesia ini. Terbukti. Makanya sekarang itu dikatakan Indonesia itu adalah salah satu negara yang stabil, paling stabil keuangannya, paling stabil perekonomiannya gitu. Itu baru namanya perempuan. Perempuan itu seperti ini, tunjukkan prestasi, bukan koar-koar pakai toa bikin suara-suara keras. Jokowi, maksulkan Jokowi. Tarwiyah, masih ingat kalian? Ini baru namanya perempuan ya, ini baru namanya Sri Kandi. Jadi for your information ya, beliau ini lahir di Kebumen. Jadi tepuk tangan dulu untuk orang Kebumen. Ini putri terbaik bangsa kita ini ya. Apalagi beliau juga lahir di Lampung. Jadi untuk orang Lampung, kalian harus berbahagia karena seorang putri terbaik Indonesia pernah lahir di sana. Itu dia. Setelah itu ya, sampai sekarang ya mungkin banyak orang berpikir ini orangnya Jokowi, ini orang PDIP, ini orang partai. No, beliau pure seorang ekonom, bukan dari partai manapun. Makanya ketika beliau memberikan kesaksian, beda kan? Ya kan? Tanpa intervensi dari partai manapun, tanpa campur tangan dari partai manapun, ya, tidak mewakili partai, tidak, ya kan? Kalau Erlangga mungkin mewakili PDIP, Golkar
Kok jadi salah ya? Kok tersebut aku ya PDIP? sorry mak. Baru kalau Tri Risma hari ini, itu baru dari PDIP. Salah kamar tadi, biasalah, ya kan? Dan juga dari keempat kesaksiannya itu, coba perhatikan kalian lihat dulu, terkuaklah ya rahasia-rahasia yang sebetulnya ya ini patutnya ini untuk disimpan gitu loh, nggak perlu diumbar ke masyarakat. Tapi akhirnya apa? Ya mau nggak mau Ibu Sri Mulyani menceritakanlah bahwasannya Bapak Presiden kita itu dengan sukarela itu menggunakan dana operasionalnya untuk dibagikan ke rakyatnya. Itu dia ya. Bicara mengenai hutang sudah dijelaskan kemarin itu. Kalau bicara masalah hutang ya, negara kita itu masih diperbolehkan hutang kepada IMF itu sebesar 60% dari pendapatan negara. Ya, ingat itu 60% atas persetujuan siapa? Persetujuan DPR, gitu dia. Tapi selama Bapak Joko Widodo ini menjabat, yang digunakannya itu nggak nyampe 60%. Berapa bilang hutang yang dipakai? Hanya sekitar 35%. Itu dia. Jadi moncong-moncong yang berkata, negara kita hidup oleh karena utang. Bukan cuma Indonesia utang, Amerika, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya itu juga hidup karena utang. Yang lebih ngerinya lagi seperti Amerika, 200% dari anggaran 200% dari pendapatan negara. Itulah utangnya Amerika, biar tahu kalian. 200%, kita masih 35%. Terus kayak gitu kuar-kuar muncungmu itu, biar tahu kau. Bikin emosi aja kok. Yalah. Itu makanya kalau nggak tahu ya jangan ngomong. Tapi itulah dia, ya kan? Itulah dia, bisa dibilang tepat, indah pada waktunya. Ya. Jadi kedatangan menteri tersebut keempat-empatnya bukan untuk menceritakan borok pemerintahan, bukan kan? Tapi memberitahukan bahwa bangsa, negara, rakyat, masyarakat, ayo, inilah pemerintahanmu. Inilah pemerintah yang memikirkan masa depanmu. Begitu. Bukan curiga negatif thinking kayak otakmu itu. Otakmu kan negatif aja terus. Itu kan. Tapi itulah kalian itu kan. Di dalam batin kalian tersayat-sayat. Kenapa aku nggak bisa nanya ya? Kenapa aku nggak bisa nanya? Karena apa? Nggak diperbolehkan kalian bertanya kan? Nggak diperbolehkan. Karena apa? Ini untuk kepentingan penyelidikan yang dilakukan oleh MK, bukan kepentingan kalian. Kalau kalian gigit jari aja lah kalian. Baru satu wanita loh mengguncang dunia. Biar tahu kalian, pada tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah. Ya, beliau itu dinobatkan sebagai seorang ekonom terbaik, ya, Menteri Keuangan terbaik se-Asia Tenggara. Itu dia, Menteri Keuangan terbaik se-Asia Tenggara. Tengok berapa menteri di Asia Tenggara ini, itu sendirilah. Dan beliau bukan termasuk menteri yang pernah dipecat. Ya, ingat itu ya. Dari 2004 beliau itu sudah menjadi Menteri Ekonomi. Tengok sampai sekarang berapa tahun? 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya. Coba ada itu tuh. Menteri cuman setahun atau 2 tahun ya. Menteri Pendidikan kalau nggak salah. Langsung dipecat. Anda kenal orangnya? Saya kenal. Dan ada juga itu. Orang mana itu ya? Yang sok-sokan kasih nilai, jadi menteri pun nggak pernah, sok-sokan mau membangun bangsa. Yang provinsinya itu loh, yang tingkat kemiskinannya nggak bisa naik-naik itu loh. Yang tingkat kesejahteraannya kemiskinannya, yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu nggak naik-naik. Tapi sok-sokan itu mau jadi jadi presiden Indonesia pula itu. Jadi berpikir cerdaslah kita. Sebelum kalian mengkritik, lihat dulu diri kalian masing-masing gitu loh. Jadi sebelum kalian panggil kemarin menterinya, maunya kalian pikirkan masa-masa. Dan akhirnya apa? Ganjar meminta untuk MK memanggil presiden, dihadirkan di persidangan. Kata hakim MK apa? Tidak elok.
Onjar, siapa kali kau? Sopo kowe? Manggil-manggil Bapak Presiden. Wah! Banyak kali gayamu, fitnah aja munculmu itu tahu. Menjelek-jelekkan aja kau tahu. Udahlah, berapa nilaimu sekarang? Bilang. Udahlah. Bangsa ini adalah bangsa yang cerdas, ya. Bangsa ini tidak gampang termakan lagi oleh hoax, oke? Jadi maju terus untuk Bapak Prabowo dan Gibran, ya. Kami tunggu pelantikanmu tanggal 20 Oktober 2024. NKRI harga mati. Nah, jadi itu video dari Bang Opung Parbelak ya. Jangan lupa untuk di follow TikToknya Bang Opung Parbelak. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share. Nah, jangan lupa ditekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.